Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada cerita yang dikirimkan oleh Mas Randi Pranojo lagi. Sebuah kisah yang cukup singkat namun cukup berkesan. Singkat nggak apa-apa ya. Daripada saya nganggur, gak ada kerjaan, dan gak ada yang ngajakin ngopi, mending baca cerita. Iya kan? Baiklah, teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ada Apa Gerangan, kembali denganku Randi. Pada kesempatan ini akan aku kisahkan pengalaman mistis yang dialami salah satu temanku. Sebut saja namanya Adi Barelang. Langsung saja pada pokok ceritanya. Tahun 2007, dari Pulau Jawa, Adi Barelang merantau ke Pulau Batam. Adi bekerja sebagai tenaga kontrak PT Epson Batam. Setelah setahun bekerja, tepatnya 20 Juli tahun 2008, bersama 9 orang karyawan lainnya, Adi ditransfer ke PT Epson Precision Johor di negeri jiran Malaysia. Mereka mendapatkan fasilitas mes yang berada di Taman Indah Johor Bahru. Ukuran mes itu cukup besar dengan 4 ruangan kamar. Adi menempati kamar urutan paling belakang bersama 2 orang temannya. Sebut saja Arion Sinaga dari Medan dan Ari Klower dari Jambi. Pada suatu malam, Arion pergi ke kamar mandi. Belum sempat memasukinya, terdengar suara keran air yang mengalir. Arion hanya berpikir kalau salah satu temannya ada yang sudah lebih dulu berada di kamar mandi. Sekian lama ditunggu, tidak ada seorang pun yang keluar. Arion menjadi penasaran. Pintu pun diketuk, tapi tidak ada jawaban. Arion pun berteriak sedikit kesal karena kebelet pipisnya sudah tidak dapat ditahan lagi. "Hei, siapa pula kau di dalam? Gantianlah, aku sudah tertahan ini." Berulang-ulang Arion berteriak, tapi tetap saja tak ada jawaban. Karena penasaran, Arion membuka pintu kamar mandi yang ternyata tidak dikunci. Begitu pintu terbuka, tak ada siapapun di dalamnya. Air keran pun tidak mengalir. Nyali Arion menjadi ciut. Diurungkannya niat hajatnya. Dia segera membangunkan Adi dan Klower, bermaksud minta ditemani. "Nyong, bangun, bangun Nyong. Temenin ke kamar mandi Nyong." Adi pun bangun dan menemani Arion ke kamar mandi. Sedang Klower hanya membuka mata, tidak beranjak dari tidurnya. Di depan kamar mandi, kembali terdengar suara air mengucur dari keran. Begitu pintu kamar mandi dibuka, tidak ada siapapun di dalamnya. "Kau lihat sendiri Adi, ini aneh, rumah ini berhantu," ucap Arion. "Udahlah, selesaikan saja hajatmu. Mana ada hantu, pakai acara mandi segala. Aku tunggu di luar ya." Adi menyuruh Arion masuk ke dalam kamar mandi. "Beneran, kamu tungguin aku ya. Kau jangan balik ke kamar dulu," Arion berkata kepada Adi. Iya, udah cepet sana. Jangan khawatir, aku tungguin kau," Adi meyakinkan Arion. Setelah Arion menyelesaikan hajatnya, mereka dikagetkan teriakan minta tolong dari arah kamar belakang, di mana terdapat Ari Klower yang sedang tidur. Sontak, mereka berdua segera berlari menuju arah suara. Ternyata Klower terkunci di dalam kamar, sepertinya sedang dalam ketakutan. "Pergi, jangan ganggu, jangan sakiti aku tak punya salah pada kalian," terdengar suara Klower dari dalam kamar. "Macam mana pula kau Klower? Tak mungkinlah kami sakiti kau. Cepat, kau buka pintunya," teriak Arion pada Klower dari luar kamar. Mendengar kegaduhan dari kamar belakang, semua penghuni mes pun terbangun. Klower masih saja berteriak histeris dari dalam. Pintu kamar akhirnya didobrak. Terlihat Klower meringkuk di pojok kamar, menutupi wajah dan telinganya dengan bantal. Begitu sadar teman-temannya sudah di dekatnya, Klower menjadi sedikit tenang.
Kegaduhan dari dalam mes mengundang perhatian tetangga. Salah satunya Pak Cik Jalil. "Apa yang terjadi di sini? Kenapa teriak-teriak?" "Gak baiklah, udah malam," tanya Pak Cik Jalil kepada Klowor. "Pak Cik, aku lihat hantu, mukanya serem," jawab Klowor. "Oh, kau tidur di bilik belakang? Panteslah kau lihat penampakan hantu," terang Pak Cik Jalil. Dengan diliputi rasa takut, Klowor menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Klowor melihat seorang perempuan berdiri di pojok kamar. Dari luar kamar, lalu datang laki-laki yang menyeret perempuan itu. Klowor berusaha melindungi sosok perempuan dan mengusir para pria jahat itu. Akan tetapi, laki-laki itu berubah menjadi makhluk mengerikan dengan senjata cambuk api. Karena takut, Klowor pun ciut nyali. Mendengar pengakuan Klowor, Pak Cik Jalil terlihat manggut-manggut dan berkata, "Beruntung kau tak dicambuknya." Pak Cik Jalil lalu bercerita kalau penghuni sebelumnya tidak ada yang berani menempati kamar belakang akibat sering diganggu hantu. Pak Cik Jalil menyarankan agar kamar itu dikosongkan. Adi dan teman-temannya sepakat mengikuti saran Pak Cik Jalil. Begitu sarannya diikuti, Pak Cik Jalil pamit pulang ke rumahnya. Sepulang Pak Cik Jalil, semua penghuni mes masih berkumpul di ruangan tengah. Rasa kantuk mereka menjadi hilang dengan kejadian yang menimpa Klowor. Sayup-sayup, terdengar tangisan memilukan seorang perempuan dari kamar belakang. Semua hanya diam. Tak ada yang berani beranjak mendekati asal suara. Hanya doa memohon keselamatan yang mereka lakukan. 2 bulan setelah kejadian yang menimpa Klowor, tepat tanggal 8 September 2008, malam Selasa Kliwon, semua teman Adi mendapatkan shift malam. Adi sendirian berada di mes. Karena ada rasa khawatir hantu itu muncul lagi, Adi membaca tahlil dan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak lupa Adi berdoa agar dilindungi dari gangguan makhluk gaib. Secara khusus, Adi berkirim surat Al-Fatihah untuk penghuni kamar belakang. Selesai berdoa, terdengar suara perempuan. "Terima kasih atas kiriman doanya. Engkau baik sekali, Nak. Sudah memberikan hadiah Al-Fatihah untukku." Adi menjadi penasaran. Dia berjalan mendekati kamar belakang. Dibukanya pintu kamar pelan-pelan. Terlihat seorang perempuan cantik berbusana adat bangsawan Melayu sedang berdiri di depannya. Adi pun kaget. Ada rasa sedikit takut. "Jangan takut, Nak," ucap perempuan itu. "Siapa, Mak Cik? Kenapa ada di sini?" tanya Adi. "Saya Siti Maisaroh. Saya duduk kat sini dah lama," jawab sosok perempuan itu. Dari kejadian itu, Adi menjadi tahu apa yang menimpa Siti Maisaroh di masa lampau. Siti Maisaroh mengaku kalau dirinya adalah putri bangsawan dari negeri Pagaruyung. Kemudian tinggal dengan kakaknya di negeri Sembilan. Sewaktu di negeri Sembilan inilah Siti Maisaroh mengenal bangsawan dari Johor. Dengan restu dari kakaknya, menikahlah Siti Maisaroh dengan bangsawan itu. Kemudian pindahlah mereka ke Johor. Hidup bahagia dengan bangsawan Johor yang sudah menjadi suaminya. Namun, sungguh malang nasib Siti Maisaroh. Suatu ketika, ada berita kalau kakaknya yang berada di negeri Sembilan sedang jatuh sakit. Siti Maisaroh berkunjung ke negeri Sembilan untuk menjenguk kakaknya. Sedangkan suaminya tidak ikut dikarenakan sibuk dengan urusan pemerintahan. Ternyata, kepala prajurit pengawalnya sudah lama memendam perasaan suka kepada Siti Maisaroh. Di tengah perjalanan, prajurit yang setia dengan Siti Maisaroh semua pun mati dibunuh. Siti Maisaroh pun melarikan diri, tapi tertangkap juga. Lalu dengan kejam, Siti Maisaroh dibunuh karena tidak mau menuruti keinginan bejat prajurit kepala. Di kamar mes paling belakang itulah tempat dahulu jasad Siti Maisaroh dikuburkan. Hingga selama ratusan tahun arwahnya penasaran. "Saya nak minta tolong, hantarkan saya ke tempat suami di Bukit Maunasah," pinta Siti Maisaroh kepada Adi. "Saya bersedia mengantarmu, tapi aku tidak tahu caranya. Sedangkan dirimu terkurung di tempat ini.
dengan jasadmu yang sudah menjadi tanah, jawab Adi. Tolonglah, karena saat Selasa malam bulan depan prajurit khianat akan datang menyiksaku, pinta Siti Maisaroh memelas. Siti Maisaroh menjelaskan kepada Adi kalau dirinya bisa pulang ke tempat suaminya tinggal dengan cara tanah kuburnya dipindahkan ke tempat di mana suaminya dimakamkan, yaitu di Bukit Maunasah. Sedalam lengan orang dewasa, Adi menggali lantai kamar belakang, lalu diambilnya tanah dan dibungkus kain putih. Siang harinya, Adi pergi ke rumah Bang Jo, seorang supervisor atasan Adi, yang rumahnya tidak jauh dari mes. Bang Jo merupakan warga Malaysia keturunan Bugis. Bang Jo sangat penasaran dengan keanehan yang ada di mes. Tanpa menunggu lama, Bang Jo mengajak Adi ke rumah seseorang sesepuh yang dipanggil Tuan Guru. Kepada Tuan Guru, Bang Jo menceritakan maksud kedatangannya. Tuan Guru menerangkan kalau Bukit Maunasah sangat sulit dimasuki orang awam. Keesokan harinya, mereka bertiga segera menuju ke bukit itu. Setelah bersampan menyeberangi sungai, sampailah mereka di area hutan yang berbukit. Dengan berjalan kaki kurang lebih 3 jam, sampailah mereka pada perkampungan tempo dulu dengan penduduknya yang bertubuh kerdil. Menurut Tuan Guru, mereka adalah orang Bunian. Jangan hiraukan mereka, kita sudah dekat lokasi tujuan, Tuan Guru berkata pada Adi dan Bang Jo. Mereka pun berjalan menaiki bukit hingga nampak sebuah istana yang megah. Tuan Guru berbincang sebentar dengan penjaga istana. Kemudian mereka pun diizinkan masuk dan diantar menuju balai istana. Di situ sudah duduk lelaki gagah dengan pakaian kebesaran bangsawan Melayu. Tuan Guru lalu menyuruh Adi menyerahkan tanah berbungkus kain putih yang dia bawa. Bangsawan itu menerima bungkusan tanah itu dengan penuh kesedihan. Terima kasih saya ucapkan atas kesediaanmu mengantar istriku. Saya sangat bahagia bisa bersama Siti Maisaroh kembali, ucap laki-laki gagah itu. Kemudian dia mengambil sesuatu dari kantong bajunya dan menyerahkan kepada Adi sambil berkata, letakkan azimat batu ini di bekas kubur Maisaroh. Saya nak hukum mereka atas perilaku khianatnya. Adi menerima batu indah berwarna merah itu. Mereka bertiga segera berpamitan. Bangsawan itu mengantarkan mereka dengan sebuah kereta kuda. Setelah naik di atas kereta kuda, Tuan Guru menyuruh Adi dan Bang Jo memejamkan mata. Sesaat kemudian, Tuan Guru menyuruh membuka mata. Adi dan Bang Jo kaget. Ternyata mereka sudah berada di pinggir hutan, tempat di mana sampan mereka ditambatkan. Dengan sampan mereka pun pulang. Tidak lama kemudian, sampailah di rumah Tuan Guru. Adi segera pulang ke mes. Ditanamnya batu merah di bekas galian kamar belakang. Sebulan setelah peristiwa di Bukit Maunasah, tepat malam Selasa Kliwon, bulan Oktober 2008, Tuan Guru dan Bang Jo datang ke mes. Menurut Tuan Guru, akan terjadi suatu peristiwa yang berhubungan dengan Siti Maisaroh. Dengan disaksikan penghuni mes lainnya, pintu kamar belakang dibuka oleh Tuan Guru. Dari dalam terlihat semburat sinar merah jambu, tepat di mana Adi menanam azimat. Cahaya merah jambu menerangi seluruh kamar. Tiba-tiba terlihat Tuan Bangsawan dengan para hulu balangnya. Sedangkan dari arah atap muncul beberapa laki-laki prajurit penyiksa Putri Maisaroh. Kedua kubu itu pun bertarung sengit. Tuan Bangsawan dan hulu balangnya akhirnya berhasil mengalahkan prajurit penyiksa. Para pengkhianat diseret oleh para hulu balang, diikat dengan rantai pada tangan dan kakinya. Setelah mengalahkan para musuhnya, Tuan Bangsawan berjalan mendekat pada Tuan Guru, Bang Jo dan Adi. Tuan Bangsawan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan mereka bertiga. Terlihat rombongan Tuan Bangsawan berjalan melayang keluar ruangan. Semua penghuni mes mengikuti dari belakang. Sampai di halaman depan, Tuan Bangsawan beserta hulu balangnya terlihat melayang ke langit hingga lenyap dari pandangan. Setelah kejadian itu, tidak pernah lagi ada gangguan dari makhluk gaib. Arwah Siti Maisaroh sudah tenang bersama suaminya. Kamar belakang masih saja kosong, tidak ada yang mau menempati.
Hanya Adi yang memanfaatkan untuk beribadah dan mengaji. Pada tahun 2010, kontrak kerja Adi Barelang selesai. Dia lalu pulang ke kampung halaman, hidup dengan tenang bersama saudara dan ibunya. Demikian teman-teman Ada Apa Gerangan, cerita dari Adi Barelang di negeri jiran Malaysia. Mau percaya atau tidak, semua terserah teman-teman menilainya. Saya hanya menulis sesuai yang dikisahkan oleh narasumber. Bagi saya, cerita ini penuh makna. Sabar yang digambarkan oleh sosok Siti Maisaroh dalam menunggu pertemuan dengan suaminya, dan ikhlas yang digambarkan oleh sosok Adi Barelang dalam menolong Siti Maisaroh. Karena sabar tak bertepi, ikhlas tak berujung. Saya Randi Pranojo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Randi Pranojo, dan semoga kisah mistisnya nggak habis-habis ya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang telah menyimak episode kali ini. Namun sampai di sini saya menemani teman-teman. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.